Terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama dengan program Masa TRRI di Pulau Rata pagi ini untuk edisi Senin pagi pendengar 6 November 2023. Masih dengan saya Desi Natalia, juga operator studio Budi Buku. Pendengar, masyarakat pecinta sepak bola, mungkin salah satunya adalah Anda di Kabupaten Ende, Nagekeo, Kabupaten Ngada, atau juga di kabupaten-kabupaten lainnya. Para pecinta bola ini memang sedang dihebohkan dengan isu bahwa ada yang berkembang ini di media sosial dan juga sudah jadi perbincangan hangat terkait pemain yang ikut serta dalam Piala Suratin tahun 2023 ini melewati batas usia pemain, dan juga isu ini disampaikan oleh manajemen Perse Ende yang menemukan salah satu pemain Persebaya Lembata yang melewati batas usia. Kalau Anda mengikuti media sosial, Anda juga pasti akan tahu bahwa informasi ini disampaikan manajemen Perse di sela-sela acara pelepasan tim Perse Ende kembali ke Kabupaten Ende setelah kalah 3-2 melawan Persebaya Lembata dan gagal menuju ke 16 besar. Lalu bagaimana tanggapan dari PSSI NTT ya menanggapi isu yang sudah terlanjur berkembang ini baik di media sosial dan juga perbincangan hangat masyarakat Kabupaten Ende dan sekitarnya pendengar ya, tidak hanya di Kabupaten Ende tetapi juga masyarakat-masyarakat kabupaten lainnya. Untuk mengetahui informasi ini pendengar, kami sudah terhubung dengan Wakil Sekretaris PSSI NTT Peter Fomeni. Pak Peter, selamat pagi, salam olahraga. Salam olahraga Bu Desi. Jaya Pak Peter, terima kasih sudah bersama dengan Prosa TRRI ND. Sedang di lapangan kah pagi ini? Ya, ini lagi di lapangan lebih jaga. Baik, oke. Bagaimana cuaca Bajawa pagi ini? Mudah-mudahan cerah ya Pak Peter ya. Puji Tuhan, cerah-cerah. Baik, oke. Mudah-mudahan kita juga dapat pencerahan pagi ini dari pihak PSSI terkait dengan informasi yang berkembang yang sudah menjadi perbincangan hangat masyarakat terkait dengan ada isu bahwa ada pemain yang melewati batas usia begitu di Piala Suratin 2023 kali ini. Benar begitu Pak Peter ya? Ya, kami sebenarnya pada prinsipnya isu-isu itu bagi kami biasa ya. Ada isu yang berseliweran, tapi inti daripada isu itu kan harus dibuktikan, sehingga juga tidak tercipta itu semacam fitnah gitu. Nah, jadi kalau memang ada yang merasa bahwa tim tersebut melakukan pencurian umur atau apa, itu sebenarnya gampang juga. Sampaikan surat resmi, kemudian disertai bukti-bukti. PSSI dalam hal ini Asprof, kami akan menindaklanjutinya. Gitu. Oke, jadi baik. Kalau fitnah isu-isu itu hanya beredar, kan kasihan juga tim yang merasa Kalau tidak benar bisa jadi dirugikan begitu Pak Peter ya? Ya benar. Jadi kalau memang faktanya manajemen tersender, apa masukkan aja faktanya, buktinya. Oke, ya. Jadi sampai dengan pagi ini ya, sejak isu itu berkembang, apakah kemudian pihak yang menyampaikan pernyataan ini pertama kali di publik itu sudah melaporkan secara resmi atau berkomunikasi secara resmi dengan PSSI NTT begitu Pak Peter? Sampai saat ini tidak ada. Dan ini tidak ada. Dengan panitia pelaksana di Pejawa sampai tadi malam jam 12 malam kami masih berada di sekretariat, tidak ada disampaikan. Kami menunggu kalau memang, tapi memang kami kemarin menyelesaikan persoalan antara Persena AGKO, ada surat masuk dari Nirwana dan menyatakan pembiayaan, dan setelah kami telusuri ya benar manajemen mengakui, ya kami ambil tindakan didiskualifikasi. Itu mungkin salah satu contohnya. Oke, baik ya. Jadi kalau misalnya ada
belajar dari yang sudah terjadi ini ya Pak Peter ya. Kalau misalnya ada aduan, ini disampaikan secara resmi, berikut bukti ya untuk bisa diambil tindakan begitu Pak Peter. Ya, seperti itu. Jadi biar jangan menjadi bola liar lah. Gitu. Karena isu-isu ini dilemparkan kan sangat merugikan tim yang sebenarnya tidak melakukan itu kan kasihan juga gitu. Ya. Orang beranggapan bahwa kami juga tidak serius, padahal kami pada prinsipnya seperti saya sampaikan tadi. Oke, jadi dari pihak PSSI sampai sejauh ini baru menerima 1 aduan saja dan terbukti benar lalu diberikan sanksi begitu Pak Peter ya? Ya, benar. Untuk yang Persebata Lembata ini masih belum ada laporan secara resmi ke PSSI NTT Pak Peter? Belum ada. Oke, baik. Jadi ke depannya kalau misalnya ada para pihak yang kemudian merasa menemukan pelanggaran-pelanggaran, sebaiknya seperti apa Pak Peter untuk prosedurnya agar ini tidak seperti yang Pak Peter sampaikan tadi, tidak berkembang menjadi fitnah ya, karena bisa merugikan para pihak. Ya, seperti saya sampaikan di awal tadi bahwa kalau ada yang menemukan itu silakan lakukan secara resmi melalui mekanisme protes dan kalau sudah ada buktinya lebih baik karena kami menerima protes disertai bukti untuk bisa kami melakukan investigasi lebih lanjut. Oke. Kalau misalnya sudah ada laporan secara resmi berikut dengan bukti, sanksi yang diberikan bisa dengan cepat begitu, tidak butuh waktu lama Pak Peter ya? Ya, kami kan prinsipnya waktu itu tergantung bukti. Jangan kami yang disuruh cari ke sana, tapi bahwa faktanya ini dibawa ke kami akan lakukan sesuai dengan yang bisa dilakukan oleh PSSI ya. Sesuai aturan yang berlaku. Tentunya kami akan ambil sesuai regulasi, keputusan sesuai regulasi. Oke, ya. Baik, jadi seperti itu ya, agar diketahui oleh publik jika memang menemukan pelanggaran, tidak menutup kemungkinan Anda bisa melapor kepada PSSI, tetapi disertakan dengan bukti agar tidak menjadi fitnah begitu Pak Peter ya? Ya, itu prinsipnya seperti itu Bu Desi. Karena yang tadi saya sampaikan seperti contoh persen tadi ketika ada bukti dan bisa dipertanggungjawabkan, kami lakukan regulasi benar, sudah kembali ke regulasi. Diskualifikasi. Oke, baik Pak Peter. Sampai hari ini sudah sejauh mana perkembangan Piala Suratin? Sudah sampai tahap mana Pak Peter? Hari ini udah masuk babak 16 besar ya. Masih 16 besar. Ini pagi ini pertandingan pertama antara Bintang Timur Atambua lawan PSK Kabupaten Kupang. Oke, ya. Sejauh ini juga berjalan dengan lancar. Kami pantau dari jauh juga berjalan lancar pada umumnya ya penyelenggaraan Suratin tahun ini Pak Peter. Ya, penyelenggaraan yang luar biasa ya teman-teman di panitia di Jawa ini sangat profesional sehingga banyak hal yang terjadi perubahan-perubahan dalam tingkat panitia lokal ya, dan ini sangat membantu dan pemain ofisial sendiri juga merasa hal yang luar biasa, ada hal-hal dari dilakukan dalam koridor aturan. Oke, luar biasa Pak Peter ya. Salam semangat selalu untuk semua teman-teman di Bajawa. Pak Peter ini nanti akan sampai final berada di Bajawa ya, mengawal terus ini. Seperti itu Ibu Desi. Baik, oke. Selamat menikmati dinginnya Bajawa sampai dengan final Piala Suratin nanti Pak Peter ya. Terima kasih. Baik, oke. Mohon doanya biar semuanya lancar. Siap, amin. Mudah-mudahan semuanya lancar. Jika ada informasi terkini terkait dengan Piala Suratin, kami mohon juga bisa disampaikan melalui Pro 1 RRI ND begitu untuk diketahui oleh publik Pak Peter. Siap. Baik, terima kasih Pak Peter. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Lanjutkan kembali kegiatannya di Stadion Lebih Jaga Bajawa ya.
Ya, Oke, terima juga kasih. Desi. Selamat pagi, salam olahraga. Jaya, terima kasih. Bersama kami mendengar baru saja Sekretaris PSSI NTT Peter yang menyampaikan bahwa Peter Famenia yang menyampaikan bahwa sampai dengan pagi ini belum ada laporan secara resmi yang diterima terkait dengan ada salah satu pemain Persebaya Lembata yang melewati batas usia. Namun diupdate juga bahwa terkait dengan laporan terkait Persena Nagekeo ya, ada pemain Persena Nagekeo yang lolos ke babak 16 besar setelah berhasil menempati posisi terbaik ketiga, posisi 3 terbaik kedua. Ini salah satu pemain Persena Nagekeo melewati batas usia sudah dibuktikan dan sudah diberikan sanksi. Untuk Anda pendengar yang mengetahui ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dalam Piala Suratin 2023 secara terbuka tadi disampaikan oleh Pak Peter boleh melapor kepada pihak PSSI, namun diharapkan disertai dengan bukti agar tidak menjadi fitnah. Ketika sudah membawa dengan bukti, ini akan langsung ditindaklanjuti oleh pihak PSSI NTT. Pendengar Anda yang ketinggalan informasi-informasi dari wawancara kami pagi ini, silahkan Anda bisa kunjungi kembali YouTube channel RRI untuk menyimak kembali wawancara kami. Dan setelah ini pukul 8 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan warta berita dari Program 3 Jaringan Berita Nasional.